Saya mulai dengan satu teka-teki ya. Nih teka-tekinya nih saudara ya. Ya, boleh langsung dijawab ya saudara ya. Jadi kalau dalam posisi perlombaan berlari ya, lalu saudara berlari mendahului posisi kedua. Saudara ada di posisi berapa? Yang jawab pertama boleh angkat tangan. Yang jawab kedua? Ya, beberapa yang jawab kedua ya. Nah saudara, kalau Anda jawab di posisi pertama saudara, berarti Anda sebenarnya salah menjawab ya. Kalau mendahului posisi kedua berarti Anda berada di posisi kedua menggantikan orang yang berlari di posisi kedua itu. Satu lagi saudara, teka-tekinya ya. Kalau Anda mendahului orang yang di posisi terakhir, Anda berada di posisi berapa? Apakah di posisi kedua dari terakhir? Yang setuju angkat tangan? Iya ya. Baik, jawaban Anda salah saudara ya. Sebab Anda tidak mungkin mendahului posisi terakhir sebab Anda sebelumnya di posisi berapa? Ya. Ya, di sini kejebak ya. Nah, saudara-saudara, ini cuma teka-teki saja, tetapi inilah realita daripada kehidupan. Yaitu adalah hidup ini ada teka-tekinya, saudara-saudara. Kalau saudara punya teka-teki di rumah, boleh kirim by WA kepada saya, nanti bisa buat ilustrasi khotbah ya. Hidup ini banyak teka-tekinya. Jadi banyak hal-hal yang kita nggak ngerti, ya, banyak hal-hal yang kita nggak pahami, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya pikiran kita ini begitu terbatas. Orang-orang pintar, orang-orang hebat, bahkan penguasa-penguasa, orang-orang bijaksana, siapa saja punya keterbatasan berpikir. Kenapa, saudara? Karena kita ini manusia, saudara. Jadi pikirannya itu terbatas, ya. Otak kita terbatas. Satu-satunya yang pikirannya tidak terbatas, pengetahuannya tidak terbatas, dia maha tahu, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan kita, saudara-saudara. Itu yang tidak terbatas. Tetapi kita, saudara, terbatas. Terbatas. Makanya saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, ketika kita dihadapi dengan hal-hal yang terbatas, lalu apa yang kita lakukan? Nah, kita belajar pada hari ini, saudara ya. Di mana kita melihat Daniel di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, sebenarnya dia menghadapi satu rahasia, satu teka-teki yang tidak bisa dijawab oleh manusia. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya seperti sebuah jalan yang buntu ya. Jadi satu jalan yang membuat kita itu terdesak begitu. Jadi nggak ada jalan lain lagi. Dan ancamannya itu adalah hukuman mati, saudara. Yang dialami oleh Daniel, oleh teman-temannya, oleh orang-orang bijaksana di dalam kerajaan Nebukadnezar, itu mereka diperhadapkan dengan kematian. Kalau nggak ada yang bisa jawab, itu akan dibunuh, saudara. Nah, kalau Daniel sendiri tidak tahu, dia pun jadi korban karena sudah dianggap jadi orang bijaksana. Itu kalau minggu lalu sudah dijelaskan ya. Hari ini pun saya ambil sebagian. Tetapi begini saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, Daniel itu kemudian justru dia memahami akan teka-teki yang sangat rahasia itu. Dia datang kepada Ariok di dalam ayat 24 dikatakan, orang-orang bijaksana di Babel jangan kau lenyapkan. Bawa aku kepada raja, aku akan memberitahukan makna itu. Nah saudara, ini sesuatu yang luar biasa saudara ya. Kenapa Daniel bisa tahu makna? Karena pertanyaan Raja Nebukadnezar, saya kembali ke belakang dikit. Jadi raja itu kan punya mimpi, tapi raja nggak mau menceritakan mimpinya. Justru dia minta kepada orang bijaksana, coba ceritakan mimpi saya, ceritakan juga maknanya. Wah, ini gampang nggak? Nggak gampang. Saudara punya mimpi, lalu bilang sama pendeta, Pak Pendeta, tolong dong ceritakan mimpi saya semalam apa sekaligus maknanya. Gampang nggak? Nggak gampang. Nah, itulah yang dihadapi oleh Daniel. Dan kesulitannya, kalau mereka nggak kasih tahu, semua mereka yang disebut sebagai orang bijaksana, ahli nujum dan sebagainya, orang kasdim itu yang hebat-hebat, pintar-pintar akan dibunuh. Maka Daniel bilang jangan. Bilang kepada raja, jangan bunuh mereka. Nah, kenapa Daniel bisa tahu? Nah, saudara, kalau baca ayat sebelumnya tadi, sebenarnya mereka itu berdoa sama Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Saat mereka terdesak, saat mereka tersudut, saat mereka menemui kesulitan, yang mereka andalkan itu adalah Tuhan. Saudara, ini pelajaran berharga untuk kita.
Dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan teka-teki, yang penuh dengan pergumulan, terkadang kita tersudut, terkadang menemui masalah, firman Tuhan seperti Daniel ini ajari kita, andalkan Tuhan dalam hidup. Di dalam keruh hamba Tuhan, seorang rekan kirim hari ini, Indonesia, dunia akan menghadapi inflasi. Tapi di tengah menghadapi inflasi ini, apa yang kita pikirkan? Kita hanya melihat satu hal, andalkan Tuhan. Kita harus tenang menghadapi dunia ini. Karena memang kita menghadapi dunia yang selalu bisa berubah. Seperti Daniel, saudara, dia mengandalkan Tuhan di dalam situasi yang sulit. Dan Daniel, ketika mereka andalkan Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan menjawab. Sehingga makna mimpi dan mimpi itu sendiri, Daniel tahu. Dan ketika Daniel tahu, dia tidak sombong. Justru dia menyelamatkan teman-temannya. Dia juga ingin agar dia, orang lain terselamatkan, tidak terbunuh. Saudara, ini adalah salah satu hal yang dimana Daniel ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saat dia punya kelebihan, punya keistimewaan, dia juga mengingat orang lain, dia tidak sombong tapi rendah hati. Saudara, kita juga perlu memikirkan ya, ketika kita diberi begitu banyak berkat oleh Tuhan, begitu banyak karunia, mungkin diberikan kekayaan, diberikan kepintaran, diberikan kelebihan daripada orang-orang yang lain. Nah, saat kita diberi kelebihan, apakah kelebihan itu kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, atau justru kita pakai untuk menyombongkan diri? Ada orang-orang tertentu diberi kelebihan, diberi keistimewaan, tetapi justru kelebihan itu untuk diri sendiri, membanggakan diri. Tapi Daniel tidak. Dia sangat rendah hati. Bahkan ketika kita melihat Daniel itu, justru dia sangat-sangat memuliakan Tuhan. Mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Yang telah menolong, yang telah memberkati, yang telah memberi mimpi, memberitahukan mimpi itu kepada dia. Nah, saudara, justru kalau kita lihat yang mencuri kemuliaan adalah Arioch. Kalau kita lihat Arioch itu ya, justru ketika dia datang kepada raja itu, dia berkata, Arioch segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata, aku telah mendapatkan seorang dari antara orang-orang buangan. Betulkah Arioch yang mendapatkan Daniel? Bukan. Justru Daniel yang datang kepada Arioch. Jadi ini agak berbeda ya. Jadi Arioch ini di dalam ayat yang ke-25 justru dia seperti mungkin mengharapkan ada semacam hadiah dari raja mungkin ya. Dengan apa yang dilakukannya. Tetapi kita lihat dia tidak dapat apa-apa ya. Justru Daniel yang nanti diberkati sungguh luar biasa. Nah, Daniel ini di dalam segala apa yang dimilikinya sebagai seorang yang bijaksana, sebagai seorang yang telah mendapat penglihatan dari Tuhan, justru dia memuliakan Tuhan. Ketika dia sampai di hadapan raja, di ayat yang ke-26 saudara, kita akan melihat ya, ayat 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Apa yang dilakukan Daniel? Justru dia itu adalah mengakui rahasia yang ditanya oleh raja. Itu berat. Seperti di dalam ayat yang ke-27. Ya, dia bilang rahasia yang ditanyakan tuanku raja itu sangat-sangat berat. Karena orang bijaksana, ahli nujum, siapapun nggak bisa memberitahukan baik mimpi yang sendiri tersembunyi. Ini rahasia yang sangat besar. Tetapi Daniel, apa yang dilakukannya? Justru dia mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat 28 dia berkata, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia dan seterusnya, saudara. Nah, saudara, saya melihat di dalam bagian ini, Daniel justru sedang menyaksikan siapa Allah yang dia percaya di hadapan Raja Nebukadnezar, di mana raja itu sendiri tidak mengenal Allah. Nebukadnezar, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, seorang yang tidak mengenal Allah, tetapi Daniel, seorang yang sangat takut kepada Tuhan, seorang yang sangat bijaksana, seorang yang sangat menghormati Tuhan.
dia memperkenalkan, ini loh ada Allah yang kupercaya. Ini loh ada Allah yang lebih besar dari ahli nujum, dari orang-orang bijaksana, dari siapapun di dunia ini. Dan dia adalah Allah yang di sorga, yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia yang ditanyakan oleh Tuhanku. Jadi ini luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Karena di hadapan raja yang kebingungan, bahkan mungkin yang ketakutan, bahkan mungkin yang tidak tahu siapa yang akan memberitahukan kepada dia. Tapi pikiran dan hatinya diarahkan itu kepada Allah. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat, kemudian ketika Daniel itu ya menyampaikan kepada Nebukadnezar, saudara, maka sebenarnya Daniel itu dia mengarahkan raja kepada Tuhan dan juga memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini juga menjadi sesuatu yang menjadi perenungan kepada kita pada saat di dalam kehidupan kita ini juga mendapatkan seperti yang dialami oleh Daniel. Yaitu adalah apakah kita berpikir untuk menyaksikan Tuhan atau mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kalau kita melihat Daniel ini betul-betul dia pusat kehidupannya itu kepada Tuhan. Saudara, memang tidak mudah. Di dalam kehidupan kita ini selalu mengingat Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Tetapi ada saat-saat di mana kita itu melihat sebenarnya seluruh kehidupan kita ini hanya karena pertolongan Tuhan. Dan kalau kita sadar, hidup kita ini karena pertolongan Tuhan. Apalagi kalau kita melihat kita diselamatkan oleh juru selamat kita Yesus Kristus. Oleh karena dosa, pelanggaran dan kesalahan kita, tapi kita ditebus. Kita diberkati oleh Tuhan. Apakah kita masih mengingat ini semua untuk kemuliaan Tuhan? Saudara Daniel, di dalam penglihatannya yang dia lihat itu saudara, ketika dia memaparkan kepada Raja Nebukadnezar, maka kita lihat penglihatan Daniel itu sebuah penglihatan yang benar. Nah saudara, ini poin saya berikutnya. Penglihatan Daniel itu benar saudara. Di dalam ayat 31 sampai 35 ya. Nanti kalau saudara baca ulang, saya tidak akan baca lagi saudara ya. Karena cukup panjang tapi tadi saya sudah bacakan. Tetapi saya singgung sedikit. Di sini dikatakan itu ada sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendasarkan. Jadi ini ada satu patung yang besar gitu ya. Dan dikatakan itu adalah, adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Begitu indah, luar biasa. Ya, tapi setelah saudara, setelah Daniel menjelaskan akan mimpi daripada Raja Nebukadnezar, maka saya melihat beberapa hal saudara ya. Yaitu Raja Nebukadnezar itu menerima penglihatan Daniel. Dia menerima apa yang dikatakan Daniel tentang mimpi itu. Artinya, berarti mimpi Daniel ini benar. Berarti ini bukan karangan dari Daniel. Dia nggak ngarang-ngarang, begini loh mimpinya itu atau apa gitu. Nggak ngarang. Berarti Daniel ini juga tidak menduga-duga atau dia tidak menyampaikan sesuatu yang palsu. Yang disampaikan Daniel berarti tepat. Seperti mimpinya. Berarti benar nih. Itu bisa diterima oleh Nebukadnezar. Dan dikatakan lagi, bahkan saat Daniel memberikan maknanya, ia tidak juga mempermasalahkan makna itu. Dia menerima sepenuhnya. Bahkan nanti kalau berikutnya kita lihat, sampai akhirnya dia itu memuji ya, bahkan sampai menyembah Daniel. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh Daniel berarti itu benar. Jadi ada prinsip penting yang saya ingin kita belajar di dalam bagian ini saudara. Bahwa Daniel itu tidak menyampaikan nubuat palsu. Daniel tidak menyampaikan penglihatan yang salah. Daniel itu sedang memberitakan kebenaran. Dan kebenaran yang dia dapat dari mana saudara? Itu adalah dari Tuhan. Kebenaran yang sudah disampaikan oleh Daniel, baik tentang mimpi dan tentang makna, semua dari Tuhan. Nah saudara, kita melihat ada satu prinsip di dalam bagian ini, yaitu adalah kebenaran itu
sebenarnya otoritas tertinggi. Landasan tertinggi di dalam iman orang percaya. Artinya apa, saudara? Ada yang menempatkan Alkitab itu sejajar dengan budaya. Jadi selain Alkitab, budaya juga bisa menjadi satu landasan iman orang percaya. Makanya jangan salah, misalnya saudara, ada gereja-gereja tertentu atau orang-orang tertentu, walaupun mereka sudah Kristen, tetapi karena mereka menyamakan Alkitab dengan budaya, maka apa yang terjadi di dalam budaya itu, misalnya budaya itu kalau ada orang meninggal misalnya boleh pegang hio, saudara. Misalnya ya, di budaya Chinese begitu. Nah karena itu mereka menyamakan budaya sama dengan firman, maka mereka mengatakan boleh saja, saudara. Boleh saja. Karena apa? Budaya disejajarkan dengan Alkitab. Tetapi saudara, apakah ini kita pegang? Tentunya tidak, saudara. Karena Alkitab yang kita pegang itu otoritas tertinggi. Alkitab yang mesti memimpin budaya. Nah, itu salah satu, saudara. Banyak contoh yang lain lagi, tapi saya kasih contoh yang lain. Misalnya, saudara, di dalam hal beriman, di dalam kita mengerti kebenaran. Hari ini kalau kita lihat banyak juga nubuat-nubuat palsu. Banyak juga gereja-gereja tertentu yang suka sekali memamerkan nubuat. Saudara pergi ke beberapa gereja. Orang-orang Kristen yang suka jajan ke gereja-gereja tertentu ya. Suka gereja keliling-keliling, gereja sini, gereja situ, saudara. Sering mungkin saudara menemukan si pendeta ini bernubuat. Memberikan satu nubuat-nubuat profetik. Memberikan entah apa begitu ya. Dulu saya pernah mengikuti gereja tertentu. Dan mereka menubuatkan nanti di tahun 2005, 50% Indonesia ini jadi orang Kristen. Misalnya begitu. Tapi nubuatnya nggak terjadi ya saudara-saudara ya. Tetapi ada lagi banyak menubuatkan ya. Misalnya nanti saudara bisa melihat itu di beberapa, mungkin di YouTube juga ada saudara ya. Suka memberikan satu nubuat. Memberikan penglihatan tertentu. Tetapi apakah itu benar-benar dari Tuhan? Apakah itu benar-benar kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan, saudara? Nah, saudara, ini satu hal yang perlu sebenarnya kita pikirkan. Alkitab itu adalah otoritas tertinggi. Sehingga, saudara, tidak ada otoritas yang lain. Apalagi, saudara, kalau ada yang bernubuat, ada yang menyampaikan penglihatan tertentu, kita perlu uji apakah ini sesuai firman atau tidak. Kalau kita melihat Daniel, dia menyampaikan itu berdasarkan firman Tuhan. Nah tadi Pak Yakub ada men-sharingkan saudara ya tentang Sencheonji ini saudara ya. Aliran gereja sesat dari Korea. Nah ini saya ambil dari yang dikirim di grup ya. Jadi saya coba bacakan ya. Jadi sekilas yang belum familiar, gereja Sencheonji ini di Korea Selatan dipimpin oleh Lee Man-hee. Jadi kelihatan Kristen tapi sebenarnya hanya casing belaka. Lee Man-hee ini mengklaim sebagai Mesias atau Juru Selamat dan meyakinkan pengikutnya bahwa dirinya abadi. Sebenarnya Sencheonji adalah sekte akhir zaman karena fokusnya pada ajaran akhir zaman yaitu Kitab Wahyu yang menurut Lee Man-hee hanya dia satu-satunya yang bisa menafsirkan dengan benar. Ini fotonya saudara. Dan mereka sekarang bergerak di media ya, termasuk di Zoom. Ini Kompas ini saudara, saya ambil dari Kompas ya. Jadi ini sebenarnya salah satu bentuk daripada ajaran sesat. Kalau kita melihat sebenarnya dia juga mengklaim diri sebagai juru selamat, klaim diri sebagai Mesias. Sebenarnya dari hal ini saja saudara, kita sudah bisa berani menyatakan, sudah berani menilai, sudah berani menyatakan satu posisi. Orang ini sesat. Orang ini ajarannya salah. Orang ini pasti nabi palsu. Jadi saudara, kenapa kita bisa berani berkata demikian? Karena kita punya dasar, landasan untuk menilai. Apa? Itu adalah firman Tuhan. Makanya saudara, hari-hari ini banyak hal yang perlu kita waspadai. Ajaran sesat di sekitar kita cukup banyak. Tapi jangan sampai
kita yang sudah mengenal Tuhan terpengaruh dengan ajaran sesat seperti ini. Nah, saudara, banyak ajaran sesat yang lain, tetapi biarlah kita tidak mengikutinya ya, seperti saksi Yehova ya, termasuk juga Mormon dan yang lain-lainnya, saudara. Oke, poin saya berikutnya, saudara. Kita akan melihat berikutnya, ayat 36 sampai 45. Kerajaan Allah melampaui kerajaan dunia. Nah, ini berkaitan dengan perkataan Daniel tentang makna daripada mimpi Raja Nebukadnezar. Jadi di dalam mimpi Raja Nebukadnezar itu maknanya Daniel sampaikan di ayat yang ke-37 sampai 38. Yang pertama itu dikatakan ada kerajaan emas. Ya, ada kerajaan emas, lalu ayat 39 nanti muncul kerajaan perak. Kemudian ini emas di bawah emas itu kan perak ya, di bawah perak itu tembaga. Nah, ini kerajaan yang ketiga. Di bawahnya lagi nanti muncul kerajaan besi bercampur dengan tanah liat. Sebagiannya keras, sebagiannya lagi rapuh. Ayat 40 sampai 43. Dan nanti ayat 4 sampai 45 itu muncul kerajaan yang kekal. Nah, saudara, yang perlu kita lihat sebenarnya siapa yang dimaksud sebagai kerajaan emas. Siapa yang dimaksud kerajaan perak, kerajaan tembaga, dan seterusnya. Nah, saudara, memang di dalam Alkitab ini tidak dicatat, tapi kita coba melihat, saudara, di dalam sejarah yang disebut sebagai kerajaan emas, itu tadi dijelaskan di sini, itu adalah kerajaan Tuanku sendiri. Yaitu adalah kerajaan Nebukadnezar. Yang memang Daniel memanggil dia di sini adalah sebagai raja di atas segala raja. Yang bukan berarti bahwa dia itu melebihi daripada Tuhan, tetapi zaman itu dia punya kekuasaan cukup tinggi. Dia punya kerajaan terlalu besar. Sehingga dia sebagai kerajaan disebut sebagai kerajaan emas. Tetapi walaupun dia begitu kuat, begitu hebat, punya kualitas yang tinggi, tapi nanti ada kualitas yang lebih rendah dari itu adalah kerajaan perak. Nah, siapa kerajaan perak, saudara? Di dalam sejarah itu di tahun 539 sampai 336 sebelum Masehi, yang menghancurkan kerajaan Asyur itu adalah kerajaan Media Persia. Walaupun kualitasnya lebih rendah, tapi bisa menghancurkan kerajaan Nebukadnezar Babel yang sangat hebat berkuasa pada zamannya. Nah, setelah itu muncul lagi kerajaan yang tembaga, ayat 39. Kerajaan siapa itu, saudara? Di dalam sejarah kita melihat tahun 336 sebelum Masehi sampai 63 sebelum Masehi. Yang paling berkuasa di sana itu adalah kerajaan Yunani. Mungkin kita sering mendengar Alexander the Great. Nah, saudara, itu kerajaan itu yang disebut sebagai kerajaan tembaga mengalahkan kerajaan perak. Nah, setelah kerajaan tembaga ini, saudara, lalu muncul lagi kerajaan besi yang bercampur tanah liat, sebagian rapuh, sebagian lagi keras. Nah, kerajaan yang mana itu? Nah, ini adalah salah satu kerajaan yang cukup panjang berkuasa. Tahun 63 sebelum Masehi sampai abad 4 Masehi. Itu adalah kerajaan Romawi. Ya, kerajaan Romawi. Sebelum nanti di dalam kerajaan ini Tuhan Yesus datang, saudara ya. Jadi itu kerajaan itu datang, saudara ya. Lalu kemudian muncul lagi yang terakhir itu adalah kerajaan kekal. Dan kerajaan siapa, saudara? Yaitu adalah ayat 44 dan 45. Kerajaan ini dikatakan itu adalah kerajaan yang akan kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya. Bahkan kemudian dia akan meremukkan, kerajaan itu meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selamanya. Dan itu bicara tentang kerajaan Allah. Itu bicara soal kerajaan Kristus. Maka kalau kita melihat, saudara, kerajaan Allah itu melampaui kerajaan dunia. Dan itu yang dilihat makna daripada mimpi Raja Nebukadnezar. Dan di sini kita belajar satu hal. Kerajaan Allah itu kerajaan yang kekal. Satu persatu raja di dunia akan berganti. Negara demi negara akan berganti. Dulu Babel begitu kuat. Dulu Romawi begitu kuat. Yunani begitu kuat. Semuanya kuat. Tapi satu persatu berguguran. Masih adakah Babel? Masih adakah Media Persia? Masih ada Yunani, Romawi? Udah gak ada, saudara. Tinggal sejarah semuanya. Tetapi yang bertahan dari dulu sampai selama-lamanya hanya kerajaan Allah. Dan itu ketika Kristus datang pada awal Masehi, saudara. Dan Kristus menegakkan kerajaannya dalam dunia ini. Yesus sendiri juga berkata,
Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kerajaan itu benar-benar ada, saudara. Jadi kita dibawa malam ini untuk sebenarnya betul-betul kalau kita sudah mengenal Tuhan, mari kita lihat kerajaan yang kita ikuti itu kerajaan Allah. Kalau kita sudah di dalam Allah, jangan lepaskan iman kita. Terus setia kepada Tuhan. Kita sedang dipimpin oleh Raja yang kekal. Raja yang mengalahkan segala raja. Indonesia, pemimpinnya silih berganti. Partai Nasdem baru saja menetapkan Anies, saudara ya. Jadi capres. Kenapa? Karena Jokowi akan turun. Itu berarti menunjukkan apa kepada kita? Raja demi raja silih berganti. Tapi yang gak pernah berganti, saudara, Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Nggak ada yang bisa menggantikan. Ini iman kita, saudara. Terakhir. Oh iya, ini tadi lupa saya bukain. Terakhir, saudara. Berkat Allah melampaui penderitaan. Ya, berkat Allah melampaui penderitaan. Itu yang kita lihat ayat 46 sampai 49. Saudara, di dalam ayat 46 kita melihat setelah rahasia itu dibukakan kepada Nebukadnezar, kemudian dia sangat-sangat senang, bahkan sampai dia menyembah Daniel. Berarti dia begitu senang sekali. Tetapi saudara, di sini kita melihat setelah dia melakukan hal itu, Daniel mendapat berkat luar biasa. Nah, saya hanya mau coba kita membandingkan. Daniel pada waktu itu sebenarnya dia seorang tawanan. Ada di dalam keadaan tersudut. Menghadapi tantangan. Mereka nggak nyaman. Tetapi walaupun dia di dalam keadaan kesulitan, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tidak melepaskan imannya kepada Tuhan. Tetap taat, tetap menghormati Tuhan. Saudara, banyak orang berkata, kalau lagi sulit, boleh cuti melayani Tuhan. Kalau lagi mengalami kesulitan, mengalami masalah, seolah-olah boleh nggak melayani Tuhan. Tapi Daniel di dalam kesulitannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan kita melihat berkat yang dia dapat dari Tuhan melampaui segala penderitaannya. Bahkan saudara, hidupnya yang terus setia kepada Tuhan, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Bagi teman-temannya, bahkan bagi bangsanya. Berkat Daniel, saudara. Orang-orang Israel yang dibuang ke Babel, itu pada akhirnya orang-orang Israel yang dibuang ke Babel itu bisa bangun rumahnya, mereka bisa cukup kehidupan lebih baik. Bisa duduk di dalam pemerintahan. Karena orang pertama yang dibuang, Daniel dan teman-temannya itu menjadi sebuah kesaksian, menjadi berkat bagi yang lain. Saudara, saya mengajak setiap kita. Dalam kesulitan yang kita hadapi, mari tetap melayani Tuhan seperti Daniel. Mari di dalam keadaan yang sulit, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sebab saudara, itulah sebenarnya panggilan kita di tengah dunia ini. Panggilan hidup kita untuk selalu memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam segala kondisi apa yang kita hadapi. Kiranya melalui firman Tuhan malam ini, kita punya iman yang terus menyaksikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, di mana saja kita berada. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.